kadang orang-orang di TikTok tuh nggak cari tahu dulu berita itu valid atau enggaknya. Jadi asal masuk itu mereka asal ya, masuk iya. nggak dicerna. Jadi kalau bersosmed tuh zaman sekarang tuh bijak-bijak lah. Apalagi aku kalau lihat di TikTok itu orangnya literasinya sih kurang sih, kayak nggak mau gitu cari informasi gitu, dan mudah tersulut emosi lah. Iya gitu. Soalnya di TikTok tuh kita bersaudara lah gitu. Hah? Apa benar? Kalau main TikTok beneran? Yuk tentang podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Nah kali ini gua mau bahas satu tema yang lagi hype nih buat sekarang nih. Kenalin, nama gua Didar, samping gua. Aku Diki. Halo semua. Halo aku Aldo, siap ikuti gibah versi positif kita ya. Nah ini gibah-gibah nih, sore-sore enak nih. Judulnya itu baper koma TikTok. Nah kan aneh kan, ikut yuk. Oke, sekarang masuk sesi 1 nih ya. Sesi 1 itu kita mau bahas yang basic-basicnya dulu, tentang apa itu akhlak. Menurut lu apa Dik itu akhlak? Kalau dari secara basic itu akhlak itu cara kita bersikap ke orang lain, mau di dunia nyata tapi juga di medsos juga seperti itu. Nah terus Dok, gimana kata lu? Ya kadang orang mikir, ini kan cuma komen. Padahal komen itu sama aja kayak ngomong langsung. Tapi versi beda, ini di versi layar. Nah di Islam juga diajarin nih, dalam hadis itu ada, kalau misalkan kita tidak bisa berbicara yang baik, maka lebih baik diam, kayak gitu. Nah sekarang lu ngomong Dik. Nah sekarang omongan itu nggak cuma lewat bicara tapi juga lewat jari. Salah ketik dikit itu bisa nyakitin orang lain. Dan parahnya nih, banyak yang ngerasa aman karena anonim. Akhirnya ya udah tinggalin adabnya ditinggal seperti itu. Bener banget tuh. Sekarang tuh kita mau bahas realitasnya nih. Dalam dunia TikTok, orang tuh kadang kebawa emosi gitu sama video-video kayak gua tuh baper banget tuh sama TikTok tuh, kayak apa sih menurut tuh pandangannya kayak gitu? Karena kontennya random sih, kayak kadang tuh ngeselin, kadang bikin emosi. Mereka kan kadang kebawa algoritma TikTok seperti itu. Yeah. Makin ditonton makin muncul yang mirip. Seperti itu. Anomali gitu ya, banyak anomali. Iya, bener. Anomali. Terus banyak juga yang mikir tapi yang bereaksi tapi tanpa mikir dulu gitu, tanpa mikir panjang, ada yang langsung ngejudge gitu. Nah jadinya tuh perang kan di komen tuh ya, Iya. kayak gitu, jadi perang. Padahal belum tentu nih yang kita pikirin itu bener. Cuman karena baper akhlak jadi hilang. Iya, ujung-ujungnya malah capek sendiri. Iya, bener banget. Emosi sendiri. Emosi gitu ya. Iya. Di perang-perang gitu ya. Terus nih ya, kalau misalkan orang-orang kayak gitu tuh harusnya diapain sih? Nah kata lu ada solusi nggak, orang-orang itu harus ngapain? Kalau menurutku sih ya nahan diri lah, nggak semuanya itu harus dikomentarin. Terus jadi nih, kalau kita ngomong, kita harus mikir. Jadi perbuatan omongan kita itu dampaknya gimana buat kedepannya. Terus kita harus filter omongan kita tuh bagaimana, baik buruknya. Pokoknya sebelum kita ngomong nih, kita harus tahu omongan itu pantas gak buat dibicarain sama orang lain. Nah soalnya kita sebagai ini ya, insan ulil albab kan? Ya. Insan ulil albab itu kayak harus menjadi contoh lah bagi orang-orang, bijak, santai, tapi nggak reaktif gitu. Santai aja kita chill kalau misalkan di sosmed gitu kan ya. Ya medsos itu alat, mau dipakai buat kebaikan atau ribut itu tergantung penggunanya. Kalau kita jaga akhlak, medsos itu tempat yang baik buat kita. Kayak gitu. Berarti balik lagi pada ini ya, pengguna ya, mau baik balik ataupun kepada buruknya gitu ya. masing-masing. Oke. Oke, lanjut nih ya, sesi terakhir nih. Malam. Transisi. Sekarang kita mau ini sharing-sharing lah sama Bang Diki, Bang Aldo. Nah, Bang gimana tanggapan lu sekarang buat orang-orang di TikTok nih yang kayak dikit-dikit baper gitu ya. Nah, tanggapan saya tuh, Itu. kadang orang-orang di TikTok tuh nggak cari tahu dulu berita itu valid atau enggaknya. Jadi asal masuk itu mereka ya. Masuk iya. Nggak dicerna. Jadi kalau bersosmed tuh zaman sekarang tuh bijak-bijak lah.
Cari informasi gitu ya. Nyari Iya, informasi. kayak dicari tahu dulu berita itu Kebenarannya. valid, kebenarannya kayak gitu. Kalau dari saya sih seperti itu sih. Iya, TikTok itu juga rentan kan kayak terhadap hoax gitu. Iya, hoax itu. Jadi orang tuh gampang banget nerima beritanya. Jadi mereka tuh tanpa mencari dulu ini benar atau enggak sih beritanya gitu kan. Ya Apalagi kan? aku kalau lihat di TikTok itu orangnya literasinya sih kurang sih. Kayak gak mau gitu cari informasi gitu. Iya. Sekali scroll ganti Iya. gitu. Terus kan kalau misalkan udah tahu nih berita itu langsung tahu berita terus langsung komen, asal komen. Jadi perang kan. Nah, Jadi jadi baper langsung kan. ngejudge gitu Jadi kan. baper Ngejudge. orang lain. Jadi makanya cari tahu lah dulu itu berita itu valid atau enggaknya. Komen-komenan jadi Iya. aneh-aneh kan. Iya. Jadi ada emot-emot balil gitu di situ kan. Udah parah sih itu kali. Parah banget itu. Tapi ya harusnya bijak lah. Ya, Sebagai insan ulil albab kita kan harus menjadi contoh lah bagi masyarakat di luar. Itu harusnya. jadi guys, pesan saya tuh zaman Ya. sekarang tuh bijak-bijak lah dalam bersosmed. Karena itu rentan banget sosmed sekarang tuh. Jangan mudah tersulut emosi lah. Iya Kayak gitu. emosi. Soalnya di TikTok tuh kita bersaudara lah gitu. Saudara seiman gitu kan. Saudara sebangsa gitu. Ini kita semua bersaudara. Kameramen juga bersaudara sama kita. Kayak gitu. Ada lagi Bang terakhir. Gimana nih buat masyarakat Indonesia yang menggunakan TikTok? Pesan dan kesannya lah. Ya. Misalnya Yo, Bang Diki. Jangan asal bentar, ngejar. bentar, ada dua. Lanjut ya guys ya, tadi ada dulu sebentar. Bang Diki, lanjut Bang Diki. Ya, pesan dan kesan tuh jangan terlalu gampang bereaksi lah. Iya, ya. Kayak jangan asal ngejudge gitu. Sabar ya. Sabar ya. Sabar mencari informasi dulu gitu ya. Padahal kalau bersosmed itu kalau digunakan dengan bijak itu benefitnya banyak sekali. Bener. Misal jadi konten kreator, Dapat duit kan, ya. dapat duit. Lumayan tuh, dapat duit. Terus dapat endorse juga, duit Endorse juga, juga. gitu. Duit. Relasi. Bener banget. Makanya jangan pakai sosmed tuh dengan hal negatif guys. Karena kalau hal positif tuh banyak banget benefitnya buat kita. Iya. Soalnya kan main sosmed itu buat ini, buat menghibur diri, biar kita tuh terhibur, Iya. terhindari stres juga, bahagia lah kita, Bahagia bukannya intinya. stres gitu ya. Ya, semoga ini tidak terjadi pada kalian lah. Kalian terus kita lah, Ya, sebagai kita juga semua. Kalau digunakan dengan baik tuh medsos tuh banyak banget informasi positifnya. Buat wawasan kita kayak gitu. Iya, soalnya sekarang pengajian kan dari sana juga, benar. pengajian gitu kan. Ya sering-sering ngaji lah gitu, jadi tahu. Jadi tahu ilmu-ilmu Iya. dari ustadz-ustadz Iya, yang Ustaz. ceramah-ceramah bikin video. Banyak juga kan ceramah di TikTok itu kan. Iya, Banyak. di YouTube juga Apalagi nih, juga banyak. Iya. Wade, nah itu kan sering live tuh ceramah pagi-pagi. Wade, Was, Abdul Somad itu, Iya. Ustadz Felix. Di kampus kita tuh banyak guys dosen-dosen yang kasih ilmu lah ke mahasiswa-mahasiswa gitu, tata cara sholat kayak gitulah. Oke. Banyak Udah, banget di UI ini. sebagai insan unil albab lah. Ya, mahasiswa Insan Undil Albab Nah, gitu ya, itu. kalau sebutannya Bener, dari UI Bener kan. banget, bener banget. Bener Nah, banget. itu. Islam moderat. Itulah. Guys ya, terakhir yang bisa saya sampaikan ya, medsos lah ya yang baik, karena medsos itu untuk menghibur diri sendiri, menghibur kebahagiaan lah, bukan untuk menambah stres pada pikiran kayak gitu. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Didar, Saya Diki. Saya Aldo. pamit undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. See you.